Halo semuanya, halo guys. Eh, General reading ya. Ini general reading, pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa berapa saja yang cocok, mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Kali ini temanya tentang peristiwa dan mukjizat besar di sisa tahun 2023. Ya, kita lihat prediksi tentang peristiwa dan mukjizat besar di menjelang akhir tahun ya. Ya, di sisa tahun 2023 ini. Terima kasih. Tara, wah. Aku ngerasa ini ya, di sisa akhir tahun atau menjelang akhir tahun 2023 ya, atau sisa tahun inilah. Aku ngerasanya nanti semakin hari ini kamu semakin memikat hati. Ya mungkin kamu akan semakin cantik dari hati, kamu akan semakin ganteng dari hati, atau kamu akan semakin menarik ya dari hati gitu. Karena memang kamu semakin spiritual. Jadi ya bukan kaleng-kaleng ya kan gitu. Spiritualitasmu naik tuh ya. Jadi kayak kamu makin positif, auramu makin bagus, dan kamu menarik ya satu persatu hal-hal yang bagus. Kamu bisa menarik rezeki, kamu bisa menarik seseorang. Ya, makanya perbaiki dulu diri ini, benahi dulu diri ini, supaya layak dapat yang baik-baik nanti ya. Gitu. Oke, ini dia. Beberapa kalian ini lancar jaya ya. Sisa tahun ini, meskipun berapa bulan lagi ya, tapi kayak masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih ada peluang untuk bisa lancar, untuk bisa sukses, untuk bisa berhasil gitu. Dan kayak mujizat banget ya, di sisa tahun ini ada mau minta maaf sama dirimu ya. Kalau itu terjadi, wah mujizat ya saya. Mujizat ya guys, ya iyalah. Bayangin ya, ada orang yang itu kan keras banget ya, atau orangnya di dalam kegelapan, tapi akhirnya menemukan pencerahan, akhirnya dapat titik terang ya. Ya, manusia kan bisa berubah lebih baik ya, dan aku rasa ada mujizat nanti dia minta maaf sama kamu nanti. Ada kayak gitu ya. Oke, kalau ada yang punya salah itu ujung-ujungnya minta maaf nantinya. Dan di sisa tahun ini kamu itu akan berubah drastis, berubah banget ya. Yang tadinya baperan jadinya logikaan gitu. Yang tadinya mengutamakan cinta, ya akhirnya kamu bisa balance, kamu bisa seimbang, mikirin kerja, mikirin uang. Terus apa ya, selama ini kamu baik terus ke banyak orang, kamu berjuang terus, berkorban ke orang-orang, tapi akhirnya kamu bisa cuek ya. Akhirnya kamu bisa independen, kamu bisa mandiri,
kamu bisa ya menseleksi lah mana orang-orang yang harus dipikirkan, mana yang tidak, ya gitu. Oke. Cara, wah, wah. Kita lihat. Aku udah tarik energi tentang ini, ya kan? Oke, ini dulu. Di sini dikatakan diammu akan lebih jitu daripada amarahmu. Marah tidak menyelesaikan masalah, tapi dengan diam maka kamu akan dapatkan solusi dengan intuisi, dan seseorang akan introspeksi diri. Itu. Jadi guys, di sisa tahun ini ya, mungkin lebih baik diam daripada marah. Kalau lagi marah, lagi kecewa, lagi banyak drama, mending diam. Diam aja, ya. Bukan berarti diam semuanya. Ya kalau kerja ya kerjalah guys. Kalau lagi ngapain, lagi ada rutinitas ya lakukan. Ada kegiatan ya lakukan kegiatan gitu. Cuma kalau ada drama, kalau ada bikin marah, bikin kecewa, lebih baik diam, ya gitu. Jadi diamnya kamu itu akan lebih jitu, akan lebih hebat. Atau diamnya kamu itu lebih mujarab daripada amarahmu, ya. Jadi diamnya kamu lebih berguna, lebih ada faedahnya daripada marah-marah. Karena marah itu nggak menyelesaikan masalah, ya. Kalau kamu diam, kamu bisa ya menenangkan dirimu dulu. Kamu bisa tenang dulu, baru dengar intuisimu, lalu dapat solusi gitu, dapat petunjuk begitu. Ya udah. Terus nilai plus dari diam ya. Plusnya diam ini ya orang jadi introspeksi diri lah. Ya siapapun menyakitimu akan introspeksi dirinya gitu, ya. Terus kamu akan percaya diri menjalani hidupmu dengan caramu sendiri, dan kamu tidak menghiraukan standar hidup orang lain. Wah, peristiwanya besar ya, kayak mujizat gitu sih. Soalnya ya gimana ya, kita kan selama ini pengen hidup ya sesuai standarisasi, ya kan. Kita selama ini pengen hidup ya hidup itu yang normal itu beginilah, begitulah. Hidup yang sesuai standar manusia lah. Tapi apa ya? Ya kamu di sisa tahun ini ya, di menjelang akhir tahun ini kamu akan percaya, kamu akan yakin, ya. Kamu akan yakin sama dirimu sendiri. Kamu akan percaya sama dirimu sendiri untuk jalani hidupmu dengan caramu sendiri. Yang penting kan nggak merugikan orang, ya kan? Yang penting kita tidak menyakiti orang. Kita tidak rugikan siapa-siapa. Jadi ya nggak usah terlalu menghiraukan. Nggak usah terlalu lihat standar hidup orang ya. Jangan ikuti terus standar hidup orang. Karena standar hidup orang lain belum tentu cocok sama kita, ya. Standar hidup temanmu, saudaramu belum tentu sesuai sama kamu, ya. Jadi pola pikir orang beda-beda. Kalau pola pikirmu terbuka ya, terbukalah. Kembangkan sayapmu, kepakkan sayapmu. Gitu loh, gemoy. Jadi ya jangan batasi diri lah gara-gara standar orang. Maksudnya jangan membatasi kemampuanmu karena standar orang. Hidup yang sempurna, hidup yang normal harus inilah, itulah. Harus kerja beginilah, begitulah. Harus apalah. Ya itu standar dia mereka. Tapi kamu kan beda. Ya udah jalani hidupmu aja, yang penting tidak merugikan orang. Tuh. Wah, kalau kamu gitu ya, independen, wah, mujizat banget ya. Luar biasa. Terus, kepalamu akan terasa sangat sakit. Karena orang yang terkoneksi denganmu
berada di puncak amarahnya dan stresnya. Dan dia akan masuk fase transformasi. Dan doakan orang ini ya. Gitu katanya. Jadi sisa tahun ini akan sering pucing-pucing ya. Akan sering pusing-pusing. Nanti ada pusing yang memuncak gitu. Nanti ada sakit kepala yang sangat memuncak. Itu terjadi karena orang terkoneksi sama kamu ya. Karena dia yang terkoneksi dengan kamu itu berada di puncak amarahnya. Dia di puncak stresnya. Dia di puncak toksiknya gitu. Ya aku rasa dia nanti ada di fase transformasi atau berubah lebih baik ya. Ya udah doakan aja gitu. Jadi maksudnya ya namanya juga punya ikatan batin ya, koneksi batin. Nah kalau dia di sana di puncak toksik-toksiknya, di puncak stres-stresnya, amarahnya, di puncak menyebalkannya dia kan akhirnya di situ kan kayak apa ya, dia seperti dipaksa berubah, dia seperti dipaksa bertransformasi atau berubah lebih baik. Ya udah energi dia tuh apa ya, seperti energi yang ya benar-benar seperti orang yang nggak karu-karuan gitu, uring-uringan ya. Jadi energi dia tuh akan kuat berikatan batin ya sama kamu. Jadi kamu ya mungkin pusing-pusing lah, seperti ada yang mau lepas dari kepala ini. Seperti ada mau meledak di kepala ini. Ya itu terasa nanti. Ya udah itu dibawa ke doa ya, doakan aja. Semoga kamu dan dia baik-baik aja. Semoga kalian masuk ke fase yang berubah lebih baik ke depannya. Gitu. Berat ya. Berat banget energinya. Terus akan ada gangguan berupa omongan, tindakan, atau kiriman dari seseorang. Tapi kamu akan terhindar dari itu dengan bersedekah ke orang-orang yang membutuhkan. Gitu, Kak. Jadi sisa tahun ini biasalah ya. Mungkin ada saja. Ya, mungkin sebenarnya nggak biasa. Tidak biasa, soalnya kayak apa ya? Ya akan ada gangguan. Akan ada gangguan seperti omongan orang, tindakan, atau kiriman seseorang. Atau bahasanya gimana ya? Adalah nanti yang ngomong negatif lah, bertindakan negatif. Ada nanti orang ngomong yang aneh-aneh, yang buruk-buruk ke kita. Atau ada kiriman dari seseorang, itu ada aja. Ya beberapa di antara kita. Tapi kamu bisa terhindar dari semua itu ya. Kamu bisa terhindar dari energi negatif. Kamu bisa terhindar dari magic. Kamu bisa terhindar dari sumpah serapah gitu ya. Ya kayak gitu. Ya pokoknya bersedekah lah ke orang-orang yang membutuhkan ya. Itu kan kayak bantu kita ya, dilindungi terus oleh Tuhan dan semesta gitu. Oke? Terus ada yang akan tidak langgeng dengan orang lain karena kuasa Tuhan akan menunjukkan bahwa orang lain itu tidak baik untuk dia atau bukan cinta sejatinya. Wah. Jadi ada kayak gitu ya, itu entah peristiwa atau mujizat atau gimana ya. Pokoknya ada nanti tidak bertahan lama sama yang lain ya, ada tidak langgeng dengan orang lain. Ya Tuhan tunjukkan kebenaran, Tuhan akan tunjukkan kuasanya bahwa ya orang lain itu bukan yang terbaik atau orang lain itu bukan cinta sejati gitu. Jadi siapa cinta sejati? Yang cinta sejati itu siapa ya kan? Ya mungkin mungkin aku dan kamu, hanya Tuhan yang tahu ya. Ya begitulah. Oke, terus tidak perlu mencari orang kaya yang bisa menjamin hidupmu. Karena sebenarnya kamu akan bisa menjadi orang kaya. Wah, nih kalian ada ya sisa tahun ini jadi orang kaya gitu ya.
Kamu kalau kaya bilang-bilang lah. Ya, ya siapa tahu ya kan, sisa tahun ini ada rezeki nomplok, ada nanti tiba-tiba ya kamu dapat uang banyak, kamu dapat nanti duit banyak gitu ya. Beberapa kalian ada gitu. Jadi bisa kaya, bisa tajir ya. Jadi udahlah, nggak usah cari orang kaya, nggak perlu mengidam-ngidamkan, nggak perlu menanti-nanti orang kaya yang bisa menjamin hidupmu lah, yang bisa bantu kamu atau apa. Karena gimana ya, kalau kamu bisa jadi orang kaya kenapa enggak gitu. Kalau kamu bisa jadi orang kaya, yang ngapain menuntut orang supaya kaya gitu. Ya pokoknya gitulah. Karena sebenarnya kamu akan bisa menjadi orang kaya, kamu akan bisa mapan, kamu akan bisa banyak uang gitu ya. Pokoknya ya diri sendiri aja yang kita kita pikirkan bagaimana supaya kaya raya daripada nyari yang bisa menjamin hidup kita gitu ya. Beberapa kalian oke. Terus memang banyak koneksi spiritual yang hanya untuk pembelajaran. Tapi ada yang beruntung sampai ke pernikahan. Mungkin kamu dan dia salah satunya. Wah, ih, ih, ih. Tuh deh, ih. Jadi kayak gitu ya. Merinding juga sih energi kayak gini. Memang banyak ya koneksi spiritual, entah karmic twin flame soulmate atau ya karmic twin flame soulmate lah di dia gitu ya, di koneksi kamu sama dia gitu. Memang sih banyak koneksi spiritual itu kayak pembelajaran aja lah, pengalaman aja atau apa. Tapi ada yang beruntung ya, ada yang diberkahi, ada yang diridhoi oleh Tuhan, oleh semesta. Itu akan sampai ke pernikahan. Ya, mungkin kamu sama dia salah satunya. Gitu. Jadi kalian kalau nanti beneran jodoh, kalian yang koneksi spiritual sampai ke pernikahan, wah, undang-undang lah ya kan. Gitu. Terus hidup yang penuh misteri dan ketidakpastian akan menemukan kejelasan saat kamu semakin dekatkan diri ke Tuhan ya. Jadi ya gitulah hidup ya, banyak teka-teki, banyak misteri. Mungkin ada bertanya-tanya, hidupku ini gimana sih, aku itu sebenarnya akan bagaimana, aku gimana ke depannya, bla 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 gitu. Ya pokoknya hidup ini memang kayak misteri ya, dan ketidakpastian itu muncul ya. Adalah rasa kayak hidup ini penuh dengan teka-teki dan ketidakpastian, ketidakjelasan. Tapi ya kamu akan temukan titik terang, kamu akan temukan solusi, kamu akan temukan kejelasan ya. Saat kamu semakin dekatkan diri ke Tuhan ya, ada kalian gitu. Makin dekat ke Tuhan, makin dekatkan diri ke Ilahi, ya udah kamu akan dapat jawaban dari semua ini ya. Terus ada orang masa lalu yang menjelek-jelekkan kamu, tapi akhirnya hidupmu yang akan lebih bersinar daripada dia. Oke, gitu. Jadi ada loh, entah teman, entah siapa ya, entah orang lama, entah orang udah berlalu, pokoknya kamu kenal orangnya. Ya, kamu kenal orangnya, atau orangnya itu kenal sama kamu. Nah, orang itu mau jelek-jelekkan kamu. Ada orang membicarakan negatif tentang kamu, tapi lihat akhirnya nanti. Terutama sisa tahun ini ya, bisa aja kamu lebih bersinar daripada dia. Kamu akan lebih bercahaya daripada mereka. Ya kelihatan nanti, kamu akan lebih positif. Gitu. Wah, mujizat itu ya. Ya begitulah. Jadi, hidup ini nggak usah macem-macem ya. Satu macem aja. Supaya dapat hal-hal luar biasa ya kan. Tuh. Ini hati-hati loh. Ada isu-isu tentang teman lah, keluarga lah, saudara lah di sisa tahun ini ya. Kamu akan terkejut ini. Kamu akan terkejut. Ternyata
orang yang kamu percaya itu nggak bisa dipercaya. Ya termasuk saudara, termasuk teman, akan terungkap gitu. Jadi nggak usah kaget, sisa tahun ini semua terungkap satu persatu. Bahkan yang disembunyikan orang-orang itu, yang ditutup-tutupi seseorang itu, siapapun dia, siapapun mereka, akan terungkap. Ya. Dan apa ya? Aku ngerasa ada kalian, ini mujizat banget ya. Buat yang selama ini direndahkan, akhirnya ditinggikan. Buat kita selama ini di bawah terus ya, kita akan bergerak ke atas. Ada yang mungkin udah putus asa, udah menyerah, tapi akhirnya Tuhan dan semesta bekerja. Kita akan sukses nantinya, kita akan berhasil nantinya. Jadi kamu harus percaya, optimis ya. Yang penting banyak berusaha. Percaya gitu. Oke? Terus apa ya? Sisa tahun ini ya mungkin ada nanti kabar kehilangan ya. Kehilangan apa, kehilangan siapa, mungkin ada. Itu mengejutkan juga sih. Cuma ya yang memang ditakdirkan untukmu itu akan kamu dapatkan lagi ya. Misalnya nanti ada bisa kehilangan uang, ya uang itu bisa datang lagi. Ada nanti kehilangan cinta, bisa aja cinta itu datang lagi. Atau ya apa ya, yang hilang itu bisa juga digantikan dengan yang lain gitu. Oke, merinding aku ya. Aku merinding liatnya. Terus di sisa tahun ini aku ngerasa ya di mana-mana kamu berjaga-jaga lah ya. Di mana-mana kita berjaga-jaga karena musibah, bencana itu bisa terjadi di mana-mana gitu. Jadi jaga dirimu, jaga orang-orang yang kamu sayang, ya jagalah orang-orang di sekitarmu. Kita kan harus peduli ya sesama manusia. Kita harus peduli dengan manusia, dengan semua manusia. Ya pokoknya dimanapun berjaga-jaga aja. Jaga dirimu, jaga orang-orang di sekitarmu ya. Ya semoga lah yang baik-baik ya. Semoga yang positif akhirnya kita dapatkan gitu. Atau yang baik-baik aja lah menurut yang Maha Kuasa. Oke? Dan apa ya, aku ngerasa kalau ada hal-hal bisa dicegah ya dicegah ya. Misalnya kita punya feeling, kita punya firasat ada yang buruk nanti bisa terjadi, ya cegahlah yang buruk itu jangan terjadi ya. Selagi kamu punya intuisi, kamu punya firasat gitu, peka dengan semua itu. Jadi jangan abaikan intuisi. Kalau intuisi bilang ada nih hal-hal berbahaya nanti, ya harus waspada, harus bisa lakukan sesuatu untuk mencegah semua itu ya. Tapi kalau hal-hal yang gak bisa dicegah, itu udah takdir dari yang Maha Kuasa ya. Pokoknya ujung-ujungnya ya Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang tahu ya yang terbaik untuk kita. Oke, terus sisa tahun ini kamu ini akan menemukan sumber keberhasilan, aku rasanya ya, beberapa kalian. Kamu nanti akan tahu di mana harusnya kamu mengais rezekimu ya. Di sisa tahun ini kamu akan tahu di mana ada sumber rezeki, ada sumber yang bisa menghasilkan uang atau membawa kebahagiaan juga bisa gitu ya. Oke. Dan sisa tahun ini banyak ya suka sama kamu. Siapa-siapa aja tuh. Ya adalah. Bisa beberapa orang ya. Kayak banyak nih suka sama kamu menjelang
ya sisa tahun ini. Oke? Mungkin nih kamu makin bersinar gitu, makin positif, jadi disukai banyak orang. Wah, mujizat ya, kita yang diremehkan akhirnya disukai. Cie. Terus sebaik apapun seseorang memakai topengnya, akan terungkap kebusukannya. Kamu akan tegas untuk menjauh dari teman dan keluarga yang hanya banyak sandiwaranya. Itu. Jadi ya mau sisa tahun ini ya, menjelang akhir tahun ini, ya terungkaplah semuanya. Sebaik apapun orang pakai topeng, pura-pura baik lah, apalah, itu akan terungkap. Mau itu saudara, keluarga, teman, akan terungkap kalau ada kebusukannya. Jadi kamu nanti tegas, kamu akan tegas menjauh gitu. Terus kamu akan melihat seseorang kualat atau kemakan dengan omongannya sendiri, ya. Jadi kamu akan lihat seseorang menjilat ludahnya sendiri. Atau ada nanti orang kualat ya. Kualat itu adalah yang kemakan omongan sendiri ya. Ada nanti kemakan ucapannya sendiri atau termakan omongannya gitu. Misalnya dia bilang, aku nggak level sama kamu, tapi ternyata akhirnya dia memuja-muja kamu. Atau aku ngapain sama kamu, aku males dengan kamu, aku tidak mau dengan kamu, ujung-ujungnya dia mau sama kamu. Terus kamu akan menemukan passion atau bidang untuk kamu bisa menghasilkan uang. Jadi kamu tahu nanti cocoknya kerja apa ya, say, atau apa ya kegiatan tambahan ya supaya cuan ya supaya nambah uang lagi gitu. Terus orang yang pernah hilang di kontakmu atau di akunmu atau di sosmedmu, dia akan muncul lagi karena dia merasa masih ada urusan sama kamu. Terus durasi ya kan. Udah berapa menit ini? Terus sisihkan waktu untuk istirahat, karena hidup tidak hanya tentang cinta dan uang, tapi bagaimana supaya kamu tetap sehat, ya, gitu. Jadi kamu bisa lah ngatur waktu ya untuk istirahat juga. Jangan mikirin dia, mereka aja. Terus orang yang pemalu dan tidak percaya diri atau pengecut mungkin tidak akan lakukan apa-apa untukmu, tapi akan ada mujizat yang mendorong dia untuk bertindak jelas dan tegas ke kamu, ya. Jadi ada gitu orang yang kamu rasa, udahlah mustahil ya orang kayak dia, wah kayak pecundang gitu ya, tapi nanti ada mujizat, dia bisa bertindak tegas, dia akan bertindak jelas ya ke kamu. Dan berpikir positif, berprasangka baik akan membuat kamu terhindar dari berbagai penyakit, ya. Jadi kalau mau sehat lahir dan batin ya, sehat jasmani rohani, udahlah berpikir positif aja, berprasangka baik terutama kepada Tuhan ya. Ya udah, nanti kita terhindar dari penyakit-penyakit ya. Kita akan sembuh dari penyakit, entah penyakit hati lah, penyakit di tubuh lah, itu akan sembuh ya. Oke. Nah, langsung ya. Huruf berkaitan. Oke. ODH, WPZ, KTIRGX. X ini ada sudah lama kenal. Ada JALESM. Mana dulu? Ini dulu. Oke, ada Februari, September, Juli, Mei, Januari, Juni, April, November, ya. Nah, langsung lah angka dulu atau apa? Angka dulu, ada angka 7,
12, 4, 26. Ada angka 6. Angka 3, 23, 20, 21, 1, 15, 22, 22, 13, 29, 30, 19, 18, 14, angka 2, dan 27. 27. Oke. Ada Libra, Pisces, Cancer, Taurus, Leo, Gemini, Sagittarius, Capricorn. Ya kan? Gitu loh. Oke. Lanjut ya. Ada Padang, Medan, Bali, Banyuwangi, Jogja, Bandung, Jepang, Eropa, Jakarta, Pontianak, Palembang, Serang, Depok, Kerawang, Tasikmalaya, Magelang, Kediri, Bima, Palangkaraya, Sulawesi, Surabaya, Kupang, Papua, Situbondo, Salatiga, Aceh, Pekanbaru, Subang, Pangandaran, dan Lamongan. Oke, sampai sini dulu ya. Ini beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.